أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul bersama di rumah ahli bait yang bertuah ini dalam kegiatan pengajian yang sebagaimana kita laksanakan. Semoga pertemuan kita pada hari ini pertemuan yang senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan perpisahan kita nantinya perpisahan yang senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat merangkaikan salam kita persembahkan kehadiran roh junjungan alam baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaat daripadanya di yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati ahli bait beserta seluruh keluarga, ibu-ibu, orang-orang tua kami, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun judul pertemuan kita pada hari ini adalah berkisar tentang 4 ikhtiar atau usaha dalam meraih husnul khotimah. Husnul khotimah, akhir hayat yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepadaku, kata Allah, dengan sebenar-benar takwa. Artinya dalam kehidupan ini Allah masih memberikan kita nikmat, maka harus kita pergunakan nikmat umur yang diberikan Allah ini senantiasa mengabdikan diri, meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati sebelum dalam keadaan beragama Islam. Artinya apa? Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan dulu ya Allah kau cabut nyawa kami sebelum kami betul-betul ibadah kami, sebelum betul-betul ketaatan kami kepadamu ya Allah. Nah, inilah kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar apa? Biar kita nanti akhir hayat kita mendapatkan predikat yang sangat mulia di hadapan Allah, yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan yang baik.
Karena ingat ibu-ibu jamaah rahimakumullah, yang membedakan kita, yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah Ta'ala bukan karena pangkat jabatan, bukan karena harta yang begitu mewah berlimpah ruah yang kita dapatkan dalam kehidupan di dunia ini. Namun yang paling membedakan kita, kemuliaan yang kita harapkan nanti di akhir hayat kita, yaitu mendapatkan husnul khotimah. Yang kita harapkan dalam kehidupan ini menjadikan kita manusia yang mulia di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang kita harapkan dalam kehidupan kita di dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini, supaya kita akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Yang namanya husnul khotimah itu tak serta-merta bisa didapatkan semua orang. Yang namanya husnul khotimah itu tak bisa kita pelajari saat sekarang ini. Tetapi bagaimana kita mendapatkan husnul khotimah? Manakala amal ibadah yang kita kerjakan saat sekarang ini bisa menjadikan kita ke arah yang lebih baik, manakala amal ibadah yang kita kerjakan pada saat sekarang ini bisa kita jaga, jangan sampai amal ibadah yang kita kerjakan ini kita rusak dikarenakan berbagai macam keburukan-keburukan dalam kehidupan kita. Maka insya Allah apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan, ketaatan yang kita laksanakan, kita kerjakan ini, mudah-mudahan itulah nanti yang bisa menolong kita menjadi kita manusia yang mendapatkan husnul khotimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kita disunahkan untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Apa doa kita kepada Allah? Allahumma khtim alaina ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayatku ya Allah akhir hayat yang baik. Wala takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jangan kau jadikan akhir hayatku ini ya Allah akhir hayat yang buruk. Maka amal ibadah yang kita kerjakan ini harus kita jaga. Biasanya itu terkadang kita saat sekarang masih hidup, kita masih sehat-sehat kita, tetapi di taat kita kepada Allah, tetapi bisa saja yang namanya syaitan ini bisa saja menggoda manusia dalam kondisi apapun. Makanya keadaan syaitan ini baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar, syaitan itu senantiasa menggoda kita. Maka jangan sampai kita dengan persoalan yang saat sekarang ini, yang kita rasakan, yang kita alami, jangan menjadikan kita rusak amal ibadah kita. Jangan menjadikan hati kita condong kepada dunia. Jangan menjauhkan hati kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bisa saja itu terkadang maaf ya Bu. Terkadang kita tengok dia wajib beribadah, tiba-tiba kan ada persoalan, tak digantungnya dirinya itu, tak di tempatnya yang mati husnul khotimah. Kenapa? Sosat. Biasanya itu terkadang kalau orang ada saqatul maut dipanggil ayah umiknya. Datang umi. Ya, disesatkan kita. Disesatkan kita. Kenapa? Karena kojoan setan itu kojoannya sampai nanti hari kiamat menyesatkan manusia untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kojoan setan. Kalau ada yang menyesatkan awak, hati-hati itu. Ayo kan? Duanya itu kalau tak ada setan, duduk setan. Ya? Kojoan setannya menyesatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka meminta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kondisi
ekonomi kita agak surut begitu, jangan pula karena gara-gara itu semua lupa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena pangkat jabatan itu membedakan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gara-gara banyaknya materi yang kita rasakan, kekayaan harta yang kita miliki saat sekarang ini itu menjadikan kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, tatkala mati kita dalam keadaan husnul khotimah, mati yang baik, itulah insya Allah mudah-mudahan yang menjadikan kita orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Maka oleh karena itu, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang namanya husnul khotimah inilah yang sangat diidam-idamkan. Inilah yang sangat yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang tatkala di akhir hayatnya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ibu-ibu, orang-orang tuaku, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jago amal ibadah kita. Jago amal ibadah kita, jago hati kita, jago diri kita, jangan sampai kena gara-gara rusaknya amal ibadah yang kita kerjakan disebabkan melakukan hal-hal yang buruk dalam kehidupan ini, menjadikan kita lupa nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kita harus amalkan apa kata doa tadi, Allahumma khtim alaina ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayatku ya Allah akhir hayat yang baik, dan jadikanlah akhir hayatku ya Allah jangan sampai menjadi akhir hayat yang buruk. Inilah yang kita idam-idamkan dalam kehidupan ini. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada dunia. Jangan Kau jadikan hati kami condong kepada dunia sesudah Engkau beri kami karunia. Kita ini pada dasarnya, Bu, senantiasa dikasih Allah di hidayah. Namun karena lantaran persoalan dunia, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, akhirnya apa? Condong lalai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta kita kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jadikan hati kami, jangan Kau jadikan hati kami ya Allah condong kepada dunia sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, karena sesungguhnya Engkaulah maha pemberi rahmat. Selanjutnya, ibu jamaah rahimakumullah, lalu apa ikhtiar usaha kita untuk mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kita nantinya? Maka para ulama mengatakan ada beberapa poin yang bisa kita kerjakan supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Apa itu? Di antaranya yang pertama kata para ulama, menjaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala secara istiqomah. Teguh pendirian kita taat kepada Allah. Dimanapun kita berada, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan suka maupun keadaan duka, baik keadaan kaya maupun keadaan miskin, kita tetap senantiasa istiqamah, bertakwa, dan menjaga nilai-nilai amal ibadah kita, keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini minta kita, jangan sampai kita condong kepada dunia, lupa kita dikarenakan dunia. Kenapa? Karena itu adalah salah satu usaha syaitan untuk menggoda kita supaya jauh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namanya iman ini, Bu, ibarat macam mesin lampu juga, terkadang melet, terkadang torang. Inilah hati, ya. Inilah keimanan itu, inilah ketaatan itu. Terkadang dikarenakan soal persoalan pribadi, dikarenakan persoalan lain dan sebagainya, persoalan dunia ini, lupa hati kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya untuk menghidupkan ibadah? Bagaimana caranya untuk menghidupkan hati kita
maka istiqomahlah kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita nanti, sampai ajal kita tiba, tetap kita senantiasa istiqomah menjalankan syariat yang diperintahkan Allah dan menjauhi setiap yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Melaksanakan ibadah wajib maupun ibadah dan sunnah. Kalau kita ini semua kita koyokkan, ini kita lakukan sampai akhir hayat kita, mudah-mudahan kita tergolong nantinya orang-orang yang mendapatkan husnul khotimah, akhir hayat yang baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah dia usaha yang pertama, yaitu menjaga nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara istiqomah. Tubuh pendirian kita, tetap pendirian kita dalam keadaan duka, tetap kita taat kepada Allah. Terkadang penyakit awak ini dalam keadaan duka, ya kan? Dalam keadaan sempit, bahwa ingat sama Allah. Kirakan kayu kau lupa sama Allah. Ya kan? Awak anggap usaha awak itu kan aja ripaya awak sendiri. Padahal sebelum Abu Musa minta sama Allah, ya Allah, tolong usahaku ya Allah. Ya kan? Tolong usahaku ya Allah. Padahal minta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah kaya, lupa daratan, lupa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya kita akan nanti diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hal yang kedua untuk meraih ikhtiar kita, usaha kita untuk mendapatkan husnul khotimah di akhir hayat kita nantinya? Yang kedua, menurut para ulama, yaitu berusaha sungguh-sungguh memperbaiki batin lahir dan batin kita. Berusaha bersungguh-sungguh untuk memperbaiki kehidupan kita. Jangan kita harapkan orang yang lain untuk mengubah hidup kita. Ini tak cocok. Makanya Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Maka kalau kita hendak ibadah kita taat, kalau kita hendak ibadah yang kita kerjakan itu mampu menyelamatkan kita dari azab kubur maupun nanti pada hari kiamat, maka kita sendiri yang berusaha untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki amal ibadah kita. Jangan awak beribadah kerana orang.